Pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret Fourier atau yang biasa disebut sebagai Fourier series. Jadi apa sih alasannya kita harus mempelajari deret Fourier? Nah, misalkan kita sudah mempelajari mengenai fungsi sin dan cos gitu ya. Kita tahu bahwa fungsi sin ini berbentuk seperti demikian gitu ya. Jadi jika kita memiliki fungsi sin gitu ya, anggaplah kita menggambarkan fungsi sin pada koordinat kartesian, fungsi sin akan berbentuk seperti berikut gitu ya. Jadi fungsi sin ini akan mulai dari titik titik 0, kemudian dia akan naik menuju nilainya sama dengan 1 pada x sama dengan pi per 2, kemudian akan turun kembali menuju nilai y-nya sama dengan 0 ketika x sama dengan pi, kemudian menuju nilainya sama dengan min 1 ketika x sama dengan 3 per 2 pi. Nah, kemudian kita juga memiliki fungsi cosine gitu ya, fungsi cos gitu ya, yang berkebalikan atau berbeda 90 derajat dari fungsi sin gitu ya. Jadi kalau misalkan fungsi cos itu ketika nilai x sama dengan 0, nilai y sama dengan 1. Jadi kita gambarkan fungsinya adalah sebagai berikut. Jadi kita gambarkan seperti berikut. Anggaplah fungsinya seperti ini gitu ya. Maaf kalau misalkan gambarnya kurang baik gitu ya, tapi fungsinya itu seperti demikian gitu ya. Nah, jadi kita memiliki dua fungsi gitu ya, ada fungsi sin dan fungsi cos gitu ya. Nah, kedua fungsi ini dapat merepresentasikan fungsi-fungsi yang sifatnya periodik gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita memiliki permasalahan dengan gelombang-gelombang yang sifatnya misalkan periodik tapi bentuknya tidak seperti fungsi sin dan fungsi cos ya, misalkan fungsinya adalah fungsi seperti berikut gitu ya, misalkan ini fungsinya fungsi seperti berikut. Nah, kalau misalkan fungsinya fungsi seperti ini gitu ya, yang atau yang biasa misalkan kita lihat ini bentuknya kan seperti kotak, jadi biasanya kita sebut ini gelombang kotak gitu. Nah, kan ini juga sifatnya periodik gitu. Nah, cuman kita tidak dapat mendefinisikan fungsi kotak ini sebagai fungsi sin dan cos gitu. Alasannya kenapa? Nah, misalkan kita punya pendekatan gitu ya, pendekatan dari fungsi ini dengan menggunakan sin dan cos gitu ya. Misalkan kita anggaplah kita mau melakukan percobaan dengan menggunakan sin dan cos gitu ya, kan fungsi sin dan cos itu misalkan fungsinya seperti berikut gitu ya. Nah, kita di sini memiliki gap gitu ya di sini. Nah, dua gap ini tidak dapat di cover dengan menggunakan fungsi sin dan cos gitu. Atau misalkan kita juga memiliki permasalahan yang terkait dengan gelombang yang berbentuknya segitiga gitu, misalkan fungsinya kayak gini gitu ya, seperti berikut gitu ya. Nah, ini juga sifatnya periodik tapi kita tidak dapat mendefinisikan beberapa fungsi ini dengan menggunakan gelombang sinus dan gelombang kosinus saja. Nah, jadi alasan dari mengapa kita harus menggunakan mengetahui deret Fourier adalah karena deret Fourier ini dapat membantu kita untuk mendefinisikan gelombang-gelombang yang sifatnya periodik, tapi gelombang-gelombang tersebut itu tidak berbentuk seperti gelombang sin dan cos gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar ini gitu ya, kita dapat melihat bahwa di sini ada gelombang-gelombang yang cukup banyak gitu ya, tapi gelombang-gelombang ini merupakan gelombang yang periodik dan gelombang ini tuh merupakan awalnya itu adalah gelombang sin gitu ya. Dapat kita lihat di sini karena dia mulai dari titik 0 kemudian 2L-nya juga sama dengan 0. Nah, ini merupakan gelombang sin. Nah, tapi deret Fourier itu sebenarnya awal mulanya itu adalah ada suatu ide gitu ya yang menemukan bahwa dengan mengkombinasikan fungsi sin dan cos gitu ya, kita dapat menemukan bahwa jika kita menjumlahkan fungsi sin dan cos ini untuk jumlah yang sangat banyak gitu ya, aproksimasi dari fungsi sin dan cos tersebut dapat mendekati fungsi yang sifatnya periodik tapi bentuknya adalah fungsi kotak gitu. Jadi kalau didekati sangat jauh menuju tahingga, maka nanti gelombang yang awalnya
gelombang periodik yang awalnya berbentuk seperti melengkung seperti ini itu akan berubah menjadi gelombang kotak gitu. Nah, jadi karena pembahasannya mengenai deret Fourier, kita membahas terlebih dahulu mengenai uh, persamaan umum dari deret Fourier. Jadi misalkan kita memiliki fungsi fx yang didefinisikan sebagai fx. Nah, di sini uh, apa persamaan umum dari deret Fourier itu adalah kita definisikan sebagai A0 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai t hingga dari an dikalikan dengan cos n pi x per L gitu ya, ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai t hingga dari Bn dikalikan dengan sin n pi x per L gitu ya. Nah, ini tuh L itu apa gitu. Misalkan kita memiliki satu buah koordinat gitu ya, koordinat dua dimensi x dan y gitu. Misalkan ini kan koordinat kartesian gitu ya. Nah, misalkan kita punya bentuk gelombang yang sifatnya seperti berikut gitu ya. Nah, gelombang ini tuh memiliki periode gitu ya, periode sama dengan 2L gitu ya. Berarti kan ini 0 gitu ya, ini 2L gitu. Nah, kalau kita memiliki gelombang yang periodenya 2L gitu, maka nanti kita dengan mensubstitusikan bahwa satu periode itu ada 2L, maka nanti kita dapat memasukkannya pada fungsi yang fx ini gitu. Karena fungsi-fungsi yang periodenya 2L gitu ya, maka dalam fungsi itu nanti dibaginya itu adalah dibagi dengan L gitu. Nah, kemudian kalau misalkan fungsinya gitu ya kita ganti gitu ya, misalkan di sini bukan 2L gitu, misalkan kita maunya bentuknya itu karena biasanya kan kalau gelombang itu kan dalam pi gitu ya, bentuknya pi gitu ya, misalkan ini 0, ini pi, ini 2pi gitu ya. Nah, berarti nanti kita masukkan ke sininya itu L-nya itu sama dengan pi gitu ya, maka nanti persamaan fx kita itu akan sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai t hingga dari AN dikalikan dengan cos nx ditambahkan dengan sigma n sama dengan 1 sampai t hingga dari Bn dikalikan dengan sin nx gitu. Nah, jadi persamaan kita tuh akan berubah menjadi seperti demikian gitu. Nah, kemudian kita kan memiliki A0, AN dan BN gitu. Nah, H0, AN dan BN ini gitu ya, kita sebut sebagai konstanta Fourier gitu. Nah, konstanta Fourier ini biasanya kita cari gitu ya. Kita cari dengan menggunakan cara yaitu dengan menggunakan integral gitu. Nah, A0 ini gitu ya, A0 kita bisa cari dengan menggunakan 1/2pi gitu ya. Kalau misalkan tadi L-nya sama dengan 2pi gitu ya, L-nya sama dengan pi gitu ya, terus periodenya 2pi ya gitu maksudnya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu gitu ya, kita dapat mendefinisikannya A0 itu adalah 1/2pi integral minus pi sampai pi dari fungsi kita fx dx gitu. Nah, secara umum kalau misalkan kita punya periode sama dengan 2L gitu ya, maka kita dapat menentukan A0 itu sebagai 1/2L integral minus L sampai L dari fx dx gitu. Nah, kalau kita punya periodenya 2L, maka kita bisa bilang gitu ya bahwa misalkan kalau tadi pi gitu ya, berarti di sini di sini kalau kayak gini maka kita dapat bilang bahwa L-nya itu adalah sama dengan pi gitu. Jadi kalau kita punya periodenya 2pi, maka L-nya itu bisa kita substitusi sebagai setengah dari periode gitu. Nah, terus kita misalkan mau mencari AN gitu ya, berarti AN itu adalah 1/, nah ini kan harusnya 2pi gitu ya kalau ini, tapi di sini
1 per pi gitu, 1 per pi integral minus pi sampai pi gitu ya dari fx dikalikan dengan cos nx dx gitu. Nah, secara umum gitu ya, kalau kita misalkan mau menuliskan an gitu ya, berarti an itu adalah 1 per L gitu ya. Berarti L-nya itu sama dengan pi ya, sama integral minus L sampai L dari apa gitu. Berarti dari fx dikalikan dengan cos nx dx gitu. Nah, selain ini gitu ya, kita juga punya gitu ya, kalau misalkan kita mau mencari Bn gitu ya, berarti 1 per pi integral minus pi sampai pi gitu ya dari apa? Dari fx dikalikan dengan sin dari nx dx gitu. Nah, ini tuh dengan bentuk umumnya kalau kita misalkan punya ya L gitu berarti 1 per L integral minus L sampai L dari fx cos maaf sin n pi x per npl per x dx itu. Oh ya, ini tadi sebelumnya untuk yang atas ini juga karena kita menggunakan L gitu ya, berarti di atas ini kita tuliskan sebagai npx per L gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya A0, AN, dan BN seperti berikut gitu ya, kita sebenarnya kalau melihat dari beberapa buku gitu ya, mungkin penulisan general equation itu tidak seperti berikut gitu. Bisa aja ada satu buku yang menuliskannya itu bukan A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai hingga gitu. Dari AN cos ini tambah BN cos ini, tapi A0-nya ini dia bagi dua gitu. Jadi misalkan penulisannya itu dia bukan jadi ya misalkan di sini ya saya mencoba menuliskannya jadi misalkan fungsinya itu dia tuliskan gitu ya berarti jadi seperti berikut gitu. Jadi ininya itu adalah penulisan deret Fourier yang secara umumnya itu adalah seperti berikut gitu. Nah, penulisan yang seperti berikut juga sebenarnya tidak salah, tapi untuk penulisan yang seperti ini gitu ya, kalau misalkan kita menuliskannya A0-nya kita bagi dua gitu ya. Nah, kita perlu menambahkan apa ya? Bukan menambahkan, mengganti cara pencarian A0 kita yaitu dengan menggunakan rumus 1 per pi integral minus pi sampai pi dari fx dx gitu ya. Kalau misalkan dia periodenya 2pi, tapi kalau misalkan dia dalam L gitu ya berarti 1 per L integral minus L sampai L gitu ya dari fx dx gitu. Nah, sebenarnya dua cara ini sebenarnya tidak salah gitu ya, apa entah kita menggunakan yang 1 per 2pi atau menggunakan 1 per pi gitu ya, tapi salah satu cara untuk apa ya agar dua persamaan ini benar adalah dengan mendefinisikan general equation itu adalah kalau misalkan kita mau bikin pakai 1 per 2 pi gitu berarti kita menuliskannya A0, tapi kalau misalkan kita menuliskannya jadi 1 per pi atau 1 per L gitu berarti A0 per 2 gitu. Sebenarnya hanya itu saja sih.